Ustaz terakhir. Kita pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kita sebagai penutupan di podcast kajian ini ya. Adakah cara agar kita konsisten nih Ustaz untuk menjaga sholat 5 waktu nih? Konsisten untuk menjaga sholat 5 waktu. Iya. Setidaknya kita pegang 3. Itu bukan hanya sholat, dalam amalan lain pun. Yang pertama, memohonlah kepada Allah, berdoa alias minta untuk diistiqomahkan dalam ibadah. Apa doanya? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, teruslah membersamai dengan orang-orang yang soleh. Kita dekat ulama, dekatilah dengan cara mengaji. Terus kalau kita di pekerjaan, carilah lingkungan yang baik. Jadi terkadang ada pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan salah satu ciri keberkahan pekerjaan atau kehidupan pasti muaranya bermanfaat. Nah, kalau kita kerja menjauhkan kita kepada Allah, berarti tidak ada unsur keberkahan. Maka misalkan kalau kita berada di posisi pekerjaan, lalu di orang sekitarnya itu katakanlah orang yang tidak mau menyembah Allah, lebih baik kita yang keluar dari pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu terus menerus rutinitas. Ahabul amali adwa muhawa ingkon. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Misalkan kita sholat, biasakan dulu sholat yang 5 waktu, yang fardu dulu. Setelah terbiasa, tambahkanlah sholat duha atau tahajud dan sunnah lainnya. Mungkin itu 3 yang harus kita pegang. 3 ya Ustaz ya? Ya. Mantap. Semoga ini dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum dan dijawab dengan bersama Ustaz kita ini, semoga menjadi inspirasi ya. Jadi bukan hanya wawasan guys ya, bukan hanya sekedar wawasan kita tahu oh gini-gini, enggak. Jadi kita mengimplementasikanlah kepada diri kita, buat keluarga kita, karena kan kalau kita ingin masuk surga kan gitu ya. Kita harus ajak diri kita, ajak keluarga kita. Itu yang sulit lagi. Sulit guys. Yang namanya sulitnya pasti sulit lah, tapi kita punya iman ya guys. Iman akan mengalahkan logika kalau kita mengandalkan oh kita tuh punya Allah. Aku tuh kayak orang baik tapi nggak usah tuh aku tuh orangnya kalau Ustaz tahu mungkin ya setiap orang kayak gitu ya Ustaz ya. Kalau misalkan orang lain tahu aib kita, mungkin kalau bisa bicara tinta mungkin kita banyak tintanya, kotorannya gitu ya. Tapi Allah sembunyikan aib kita ya. Itu kebaikan Allah guys. Tapi kita spill dulu gini. Kemarin ada kejadian tuh viral tuh. Apa? Pondok Az-Zaitun. Wah. Gimana menurut? Perempuan sholatnya bersama-sama Ustaz. Jadi kayak nggak ada batasan. Terus ketika doa bilangnya alhamdulillah jangan amin katanya Ustaz. Oke. Dalam era yang sekarang ya, mengenai isu Ponpes Al-Zaitun, saya tidak mengikuti secara mendalam atau menonton secara mendalam, tapi tahu gitu. Itu emang ajaran yang dikatakan menyimpang lah, nyeleweng. Menyimpang. Jadi dalam sholat itu ada aturan-aturan, syarat-syarat ketentuan. Baik syarat sholat, syarat sah diterima atau syarat sah sholatnya itu ada dalam kitab-kitab fikih. Nah untuk berbicara tadi, ya sholat imam, kok perempuan ada di depan gitu ya? Itu emang sih menyimpang dari ajaran fikih, ajaran Islam, apalagi mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Terus mengenai sholat Jumat, khotib
itu diawali dengan kata merdeka. Khutbah Jumat itu loh diawali dengan kata merdeka. Itu emang ajaran ini lah. Iya benar. Saya emang tidak mengkritik secara mendalam. Iya. Yang intinya untuk pemirsa dimanapun berada, kalau kita ingin mengaji sebuah ilmu, carilah guru yang benar. Cari guru yang bersanad, mempunyai sanad itu rantai dari mana ilmunya. Misal saya dapat dari An-Nur, lalu An-Nur ngajinya kemana, sampailah ke Rasulullah SAW. Itu disebut sanad. Jadi carilah guru yang benar-benar mumpuni dalam keilmuan dan sanadnya jelas. Itu adalah pelajaran bagi kita semua. Kunci ya. Yang penting kuncinya itu kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan hadis ya Ustaz ya. Hadis itu banyak. Hadis banyak. Kalau kita berbicara cuma satu hadis ya susah. Itulah ya, pokoknya kemarin Az-Zaitun itu rame banget dan sekarang lagi diperiksa ya sama MUI. Semoga diberantas lah yang seperti itu, karena memang kita di mayoritas Islam ini memang simpasiornya memang, apalagi di kita, mohon maaf nih ya, masih banyak yang ya bodoh gitu kan, ikut-ikut. Banyak loh Ustaz, ribuan, puluhan ribu loh. Apa? Itu yang Pondok Zaitun. Serius, Saya puluhan ribu. Gila, puluhan ribu bisa-bisanya ikut-ikut. Ada juga yang sholat yang ada viral itu, yang sholatnya cepet banget ya. Itu ada aja kayak gitu tuh. Makanya aku tuh sempat dengar satu bahwa di akhir zaman itu akan terbagi, Islam itu akan terbagi menjadi 70 atau 78, 73 ya, 73 golongan gitu. Ya itu termasuk ini. Aduh, di akhir zaman kita guys. Jadi buat teman-teman hati-hatilah ya. Hati-hati buat ya, mungkin kalau misalkan kajian-kajian silahkan jangan sampai kalian mengucilkan atau mungkin menghakimi orang yang ikut kajian. Oh ya, kajian ini salah, yang salah. Jangan seperti itu juga. Kita harus kayak rendah hati gitu. Iya. Rendah hati. Ya, terima kasih Ustaz ya untuk sama. malam ini. Sangatlah inspirasi, pastinya banyak ilmu yang kita dapat yang menjadikan bukan hanya pemirsa dimanapun Anda berada, tapi buat saya pribadi juga menjadi pelajaran buat saya pribadi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Insya Allah nanti kita akan ada kajian podcast lagi. Ditunggu aja siapa nanti tamunya. Nanti kita akan share di Instagram Rizada Aditamu. Mungkin nanti dari sosial medianya nanti akan ada di bawah ini ya. Kita ya, ini sangat luar biasa silaturahmi kita Ustaz. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan buat keluarga, selalu menjadi buat laki-laki atau perempuan, silahkan menjadi ya insan yang tetap menjadi lebih baik lagi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Diminum dulu bisa. Alhamdulillah.